Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukrillah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua. Nikmat rezeki, nikmat umur, nikmat kesehatan, dan berbagai macam nikmat yang lain. Salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan umat manusia jalan yang lurus minat zulumati ilan nur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara siapa manusia yang paling penting di dalam kehidupan kita, siapa manusia yang paling sayang kepada kita, siapa manusia yang paling cinta kepada kita, kepada diri kita, maka hanya satu jawaban, yaitu kedua orang tua kita. Begitu sayangnya kedua orang tua kita, dia rela mengorbankan apa yang dia miliki. Orang tua kita rela bersusah-susah payah, peras keringat, banting tulang, bahkan mengorbankan nyawa, tenaga, pikiran, kasih sayangnya kepada kita, kepada anaknya. Dia korbankan segala-galanya agar anak ini dapat berkembang, dapat tumbuh dengan baik. Sehingga begitu pentingnya, begitu mulianya posisi orang tua kita di dalam hidup kita, maka agama kita memerintahkan agar kita senantiasa sebagai posisi seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, wala tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersekutukan saya, dan hendaklah kamu berbuat berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ridallahi wiridahil walidain suhtillahi suhtil walidain. Rasulullah SAW mengatakan, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ridho rahmat Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tua kita. Dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tergantung murka kedua orang tua kita. Sehingga bisa dipastikan bahwa pentingnya yang namanya orang tua dalam posisi agama kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menyandingkan perintah untuk memperbaiki ketakwaan kepada Allah, perintah untuk tidak mempersekutukan Allah, disandingkan dengan perintah untuk berbuat bakti, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagai seorang anak hendaknya senantiasa membalas kebaikan, membalas budi pekerti kedua orang tua kita.
Orang tua kita mulai dari mengandung sampai melahirkan, memelihara, membesarkan, sampai menyekolahkan. Begitu luar biasanya perjuangan, begitu pengorbanan orang tua yang sangat besar. Sehingga ketika kita kelak sebagai seorang anak sudah berhasil, sudah dewasa, sudah mampu menghasilkan sendiri materi rezeki, maka disitulah waktunya kita membalas kebaikan kedua orang tua kita. Disitulah waktunya kita membalas pengorbanan kedua orang tua kita. Bagaimana cara membalas kebaikan kedua orang tua kita itu di dalam agama kita sudah diajarkan. Ketika berbicara kepada kedua orang tua, berbicara dengan lemah lembut. Ketika lewat di hadapan orang tua harus dengan penghormatan, penghargaan. Ketika kedua orang tua kita sudah sampai pada umur tua, sudah uzur, maka kita sebagai anak melayani apa kebutuhan, apa yang diinginkan orang tua kita, apa yang menjadi kebutuhan mendasar. Begitupun kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting demi kenyamanan, demi kebaikan kedua orang tua kita. Karena hari ini banyak yang kita lihat anak generasi yang lahir, tumbuh dan besar dan bahkan sudah sukses hari ini, ketika dalam puncak masa karirnya itu dia menantar ke orang tua, bahkan memasukkan di panti jompo, menghardik, membentak kedua orang tua. Padahal jasa-jasa kedua orang tua kita itu sangat penting pada saat melahirkan sampai proses masa pertumbuhan dan kesuksesan kita. Banyak kisah. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Alqamah. Ini seorang sahabat Rasulullah. Pada saat Alqamah mendekati ajal, maka diundang Rasulullah untuk senantiasa melantunkan syahadat untuk sakratul mautnya ini Alqamah. Pada saat dilantunkan, dibacakan syahadat, maka Alqamah ini tidak mampu mengikuti anjuran Rasulullah, sehingga Rasulullah bertanya, masih hidup ke orang tuanya? Ternyata ibunya masih hidup. Maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk pergi ke orang tuanya Alqamah itu untuk memohon ampun. Apa bahasa ibunya? Saya tidak akan mengampuni Alqamah karena begitu besar dosanya. Pada saat sudah beristri dia telantarkan saya dan suruh saya pergi dari rumah gara-gara mengikuti kemauan istri. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau begitu kita bakar saja ini Alqamah untuk mengakhiri hidupnya. Disitulah mamanya Alqamah ini mengatakan, tidak usah. Ketika itu jadikan persyaratan, maka saya akan memaafkan dosanya Alqamah. Setelah dimaafkan, maka dengan mudahnya Alqamah mengikuti syahadat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Artinya, seorang sahabat Rasulullah yang dibimbing oleh Rasulullah itu sendiri kesulitan mengucapkan dua kalimat syahadat karena dia durhaka kepada orang tua. Apalagi kita sebagai umat biasa, bukan sahabat Rasulullah, bukan juga Rasulullah yang membimbing kita. Ketika kita dalam posisi durhaka kepada kedua orang tua, jangankan dunia, akhirat saja kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Kira-kira itulah yang kita jadikan sebagai kultum pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.